Dolansari, biasanya dipanggil Ibu Novi. Saya adalah dosen kebidanan di Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau dikatakan RPS untuk mata kuliah asuhan kebidanan dan case pro pada semester 7 pada prodi kebidanan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan RPS-nya. Di sini terlihat SKS pada mata kuliah asuhan kebidanan KB dan case pro ini, yaitu 6 SKS yang terdiri dari keterampilan 1 SKS, sikap 1 SKS, pengetahuan 2 SKS, dan klinik sebanyak 2 SKS. Untuk memenuhi dari 6 SKS ini, ada 4 dosen yang mengampu dalam mata kuliah ini, yakninya itu Bu Zuraida, Ibu Okta, Bu Widyaningsih, dan saya sendiri. Adapun CP atau capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dari 15 CP mata kuliah ASKEP KB dan case pro, ada 3 aspek yang perlu dicapai, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di mana ada 2 pengetahuan, 12 keterampilan, dan 1 sikap di dalam CP mata kuliah ASKEP KB dan case pro. Dari segi pengetahuannya, kita butuh konsep, di mana secara holistik kebidanan dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, prasekolah, sekolah, remaja, sampai dewasa dan lansia, sesuai dengan evidence base terkini. Nah, pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti, maka banyak keterampilan yang harus dicapai oleh mahasiswa, seperti konseling pranikah, konseling KB, tes IVA, pap smear, KB, macam-macam KB, hingga nanti akan kita praktik di dalam pemasangan IUD, AKBK, dan lain-lainnya. Dapat dilihat bahwa ada 21 sub capaian CPMK yang harus dicapai dari CP yang ada, di mana dalam 21 CPMK ini akan kita kupas di dalam 14 kali pertemuan dalam teori dan praktiknya. Di dalam RPS ini juga ada referensi yang dapat digunakan mahasiswa sebagai acuan dalam proses belajar. Dapat dilihat di dalam RPS mata kuliah ini. Pada pertemuan 1, itu kita akan membahas tentang konsep KB dan case pro. Untuk pertemuan 2, kita membahas perencanaan keluarga berencana. Pertemuan 3, kita membahas pemeriksaan fisik pada remaja. Nah, di sini kita akan adanya praktek. Untuk pertemuan 4, itu promosi dan edukasi dalam case pro, juga akan terdapat praktek di dalamnya. Pada pertemuan 5, kita menjelaskan tentang masa menopause. Pertemuan 6, screening dan pencegahan CA serviks dan CA mame, juga akan menemukan kita di situ praktek. Untuk pertemuan 7, itu tentang KIE persiapan kehamilan dan screening pranikah, juga ada prakteknya. Nah, di pertemuan 8, itu adalah UTS-nya. Pada PT 9, kita akan bertemu tentang teori konsep fertilitas dan infertilitas. Pada pertemuan ke-10, membahas psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan dan kehamilan sehat. Pertemuan ke-11, yaitu jenis metode kontrasepsi hormonal dan hormonal. Yang pertemuan ke-12 itu tentang promotif dan preventif yang terkait dengan perencanaan keluarga dan alat kontrasepsi. Pertemuan 13 tentang konsep kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kondar, di mana di sini kita akan melakukan praktek. Untuk pertemuan ke-14 kita menceritakan tentang konsep pelayanan kontrasepsi pasca aborsi. Lalu pertemuan 15 yaitu tentang evidence base dalam KB dan case pro, dan terakhir itu pertemuan 16 kita ada ujian akhir semester. Untuk pertemuan 1-4 itu diampu oleh Ibu Zuraida, pertemuan 5-7 oleh Ibu Widyaningsih, pertemuan 9-11 diampu oleh Bu Oktavianis, dan pertemuan 12-15 itu diampu oleh saya sendiri. Nah, pencapaian mata kuliah ini dilakukan secara blended learning, di mana adanya tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan, serta daring, yakni menggunakan Zoom atau Google Meet. Untuk bahan kuliah dapat saudara akses melalui website dosen ataupun Edmudo yang akan nanti diberikan oleh tiap dosen bersangkutan. Terkait dengan penilaian mata kuliah, maka harus berdasarkan rubrik yang ada, baik itu dinilai secara kelompok maupun mandiri. Untuk pembobotan, nilai terdiri dari 25% penugasan, 25% seminar, dan 50% dari ujian.
Sekian pengantar silabus mata kuliah asuhan kebidanan Kespro dan KB pada kali ini. Kita lanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, tetap jaga protokol kesehatannya ya. Nah, kemarin ya kita sudah belajar tentang jenis-jenis dari KB ya. Ada KB hormonal dan ada KB non yang hormonal. Yang hormonal apa aja? KB hormonal apa aja? Suntik, pil. Oke, kalau yang non hormonal? IUD, implan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang implannya ya. Nah, implannya nanti kita akan juga praktek ya. Nanti kita akan praktek juga. Nah, ini adalah capaian dari pembelajaran kita hari ini, di mana mahasiswa semuanya harus mengetahui tentang pengertian, keuntungan, kerugian, dan cara kerja dari implan. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu melakukan pemasangan implan sesuai dengan prosedur penelitian. Nah, setelah dari teori ini, nanti mahasiswa secara kelompok akan Ibu bagi, bisa datang ke laboratorium untuk nanti kita pemasangan dari implan ini. Oke. Nah, ini adalah referensi ya, referensi yang boleh saudara gunakan dalam nanti saudara mencari bahan ya, atau tugas atau sebagai bahan bacaan. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu implan. Ya. Implan adalah obat kontrasepsi yang berbentuk batang, terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam. Ya. Berbentuk seperti korek api ya, di mana kita akan memasukkan ke dalam bawah kulit bagian kiri tangan ya, bagian kiri tangan ya, di bawah kulit bagian lengan atas. Berarti bagian dalam ada di sini. Ya, bagian di sini. Kenapa sebelah kiri? Karena di sebelah kiri itu aktivitas biasanya ibu-ibu itu berada di sebelah kanan. Mau itu makan atau itu mencebok atau dia memasak, itu biasanya kebiasaan kita sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri inilah digunakan untuk pemasangan IUD, karena ketika pemasangan itu perlunya nanti diistirahatkan dalam beberapa hari gitu. Ya. Ukurannya 4 cm ya, maka sama seperti batang korek api ya. Dikali 2 mm yang berisikan hormon 68 mg etanogesteral ya. Ini yang biasanya dipakai. Nah, ini tergantung mau kapsulnya ada kapsul 3 atau kapsulnya 5 atau 2 ya, tergantung dari jenis yang kita pakai. Oke, baik, ini ada cara kerjanya, di mana cara kerjanya itu dimasukkan, kita melakukan operasi kecil namanya. Operasi kecil. Kenapa? Kenapa kita operasi kecil? Di bagian bawah kulit itu kita namakan biasanya operasi itu membedah. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita di kebidanan, khususnya itu membedahnya pada kulit. Walaupun itu sedikit, maka dilakukan operasi kecil ya. Nah, cara kerjanya adalah dia berbentuk seperti korek api. Nanti sebuah kapsul itu masukkan ke sini. Bagaimana cara kerjanya dia, Bu? Di sini pada rahim ada di bawah. Benar ya? Rahimnya dia di bawah, sedangkan kapsulnya ada di sini. Nah, cara kerjanya adalah di dalam kapsul, seperti korek api itu ada istilahnya seperti butiran-butiran. Ya, seperti kalau kita habis digiling-gilingan obat, nah itu masuk. Dia akan luluh secara waktu. Nah, sampai dia habis. Maka nanti ada pencabutan implan namanya. Karena dia semacam kapsul itu ada cangkangnya itu yang kita keluarkan. Nanti putihnya habis. Ya, nanti putihnya habis. Nah, itu dia. Jadi
makin lama makin habis, makin lama makin habis. Bukan makin lama makin dia lari. Orang ada mengatakan nanti implan itu lari Bu ke atas sampai ke dada, sampai ke jantung, tidak ada. Itu mitos. Ya, itu mitos. Nah, lalu apa sih gunanya Bu? Larinya ke sini, di sini pasang, larinya ke sini. Itu adalah untuk mencegah dari ovulasi. Ya, pencegahan dari ovulasi. Lalu mengentalkan lendir leher serviknya dan menipiskan dinding dari endometrium itu. Kalau misalnya lendirnya semakin mengental, sperma dia susah bertemu dengan sel telurnya sehingga tidak terjadi pembuahan. Ya, menipis endometriumnya, tak terjadi transplantasi, ya kan? Nggak keluar dulu, habis tuh luruh karena dinding tuh tipis sekali, licin dia, nggak mau dia ditempel, ya kan? Nah, efektifnya enak, yaitu secara 3 tahun. 3 tahun efektifnya. Jadi apa? Efektifnya 3 tahun itu kita hanya sekali melakukan pemasangan. 3 tahun kita nggak itu lagi, nggak masalah. Ketemu sama bidannya nggak masalah. Ketemunya apabila terjadi gejala-gejalanya. Misalnya nampak dari sini, ya kan? Nampak dari sini itu tuh keluarlah kapsulnya, baru kita langsung ke tenaga kesehatan. Nah, begitu ya. Ada keuntungannya. Nah, ini ada sangat berguna bagi ibu yang ASI eksklusif, tidak masalah bagi ASI eksklusif. Ya kan, ASI eksklusif apa? Ya, ASI eksklusif, ibunya menyusui anaknya selama 6 bulan, tidak diberikan apapun. Lamanya? Maksudnya berapa kali dalam sehari? Tidak sesuai dengan waktu atau dikatakan on demand. Ya, sesukanya si bayinya. Nah, kalau ibunya sekarang ini menggunakan implan, dia tidak masalah pakai ASI. ASI-nya tetap lancar, ya. Nah, jadi enak seperti itu. Itu dia dikatakan efektif, praktis dan efektif karena sekali dilakukan 3 tahun kita baru bisa buka. Lalu kesuburannya cepat kembali. Misalnya, Bu, saya baru setahun, anak saya mau nambah lagi lah, gitu kan? Makanya program misalnya mau nambah lagi, silakan dibuka sekarang, ya kan? Hari ini dibuka, ditunggu beberapa hari dulu, baru dia kesuburannya langsung bisa. Misalnya ada orang hari ini dicabut implannya, setelah itu dia masuk, bergabung dengan suaminya. Besok tahu misalnya hamil pas masa subur. Nah, tidak masalah karena memang kesuburan kita setiap wanita itu berbeda-beda. Oke. Ada kerugiannya. Nah, kalau KB ini ya, kemarin Ibu udah ceritakan, KB ini cocok-cocokan. Nah, itu dia. Karena dia hormon, dia akan mempengaruhi hormonnya kita. Itu dia permasalahannya ya. Nah, itu kerugiannya, akan mempengaruhi hormon kita. Mungkin kita sedikit perasa seperti itu atau uring-uringan ya. Terus dapat mengubah pola haid. Ya, semuanya kebanyakan dari situ mengubah dari pola haid. Bisa cepat pola haidnya atau sering keluar darah atau dikatakan spotting, ada seperti itu ya. Oke, nah ini adalah cara pemasangan implan. Nah, ini step-stepnya. Nanti live-nya kita akan ke labor ya, kita secara berkelompok karena kita prokes ya. Oke, ini pemasangan dari KBK atau implan. Nah, saudara sendiri tahu, jangan berpikiran bahwa pemasangan itu operasi besar, tidak. Karena apa? Hanya satu tusukan ya, hanya satu tusukan tetapi bisa berpindah ke arah sana, bisa berpindah ke arah sini. Cuman tetap satu. Anda tahu kipas? Kipas biasa tempat orang wisuda, di tengah-tengahnya itu pasti kan satu poin dia, ya, dia bisa kayak gini. Nah, di situ satu poin juga kita akan memes atau kita melakukan pembedahan, hanya satu sana saja. Jadi kepikiran orang itu bagaimana ya, wow, padahal tidak. Ya, jadi kita jangan menakut-nakutkan pasien kita seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pertama
kita harus memberikan penjelasan kepada pasien tersebut atas tindakan yang dilakukan. Ya, tentu kita harus inform konsen, ya, inform konsen. Lalu kita persiapkan alatnya. Nah, di sini ada nampak ada alat-alatnya. Nah, di sini ada contohnya. Ya, alat-alatnya. Oke, nanti saya akan berikan daftar tilik ya. Oke, persiapan petugas. Harus cuci tangan 6 langkah di air mengalir menggunakan sabun, memakai sarung tangan steril. Lalu melakukan disinfektan. Nah, kita melakukan disinfektan di area tangan kiri, lengan atas, bagian dalam, ya, bagian dalam. Lalu kita ambil namanya duk bolong. Nah, itu gunanya duk bolong itu supaya apa? Kenapa Bu operasi itu harus pakai duk bolong juga? Ya, operasi itu juga harus memakai duk bolong. Karena apa? Agar kita fokus ke arah area yang akan kita bedah setelah kita melihat di mana tempat yang akan dibedah. Lalu lakukan anestesi. Ya, anestesi kita menggunakan lidokain. Nah, nanti Ibu akan mengajarkan ya bagaimana caranya menggunakan anestesi ini, ya kan? Nanti akan ketemu kita di OSKA ya. Kita Ananda yang ujiannya sama saya kemarin itu nanti akan ketemu. Nah, bagaimana kita memes? Mes itu adalah kita membedah. Membedahnya hanya sedikit tapi agak dalam. Sedikit tapi agak dalam. Lalu baru kita pasang. Nah, ini memiliki teknik. Teknik memasang bagaimana pas sesuai dengan tempatnya. Karena jangan sampai kita memes atau memasukkan trokar itu ke dalam yang lebih jauh. Ya, sudah ada prosedurnya. Oke. Setelah pemasangan baru kita balut dengan perban. Ya, agar terhindar dari infeksi kita pakai perban ya. Dan nanti itu bisa kita istilahnya kita diamkan atau istirahatkan tangan kirinya dari aktivitas biasanya sampai 2 sampai 3 hari. Ya. Nah, baru itu kita bereskan alat, cuci tangan ya. Lalu kita bikin pendokumentasian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa pertanyaan? Saya dari Sulawesi, jadi bertanya Bu, kan ini kita membahas tentang implan Bu. Semisal, kan tahannya 3 tahun Bu. Semisalkan ibu ini udah pencegahan dengan implan, di tahun kedua ibu ini tiba-tiba hamil gitu Bu. Apa penyebab hal tersebut bisa terjadi dan apakah implan ini harus dibuka karena kondisi ibu ini sedang hamil? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Devi Sulastri. Devi ya, Devi Sulastri. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, itu kasus namanya, ya kan? Kasus ya di mana misalnya pemasangan implan itu terjadi kehamilan, ya. Banyak kemungkinan, ya. Mungkin salah satunya adalah kadaluarsa. Nah, ya kan? Makanya kita harus seorang bidan harus teliti. Bagaimana misal seandainya ada implan ini kadaluarsa, berapa tahun jangkanya tinggal lagi. Nah, sehingga itu bisa. Oke. Nah, atau masa suburnya lebih bagus. Nah, gitu ya. Masa suburnya masih bagus dari yang itu. Jadi, misalnya seandainya dia hamil, harus wajib dibuka. Ya, maupun dia IUD, maupun dia yang lain tetap harus dilakukan dibuka. Gitu. Harus segera dibuka ke tempat tenaga kesehatan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Bu, perkenalkan ini kan tadi Ibu menjelaskan tentang pemberian pemasangan kapsul implan ini Bu. Tadi ada misalnya isinya 3 atau 4 atau 5, itu perbedaannya tuh gimana? Oke. Ya, perbedaan itu tergantung dari jenis dari hormonnya yang dipakai. Ya kan, jenis-jenis misalnya kan temuan-temuan yang ada progesteron itu banyak macamnya. Nanti silahkan dibaca. Nah, kalau misalnya 2 tahun bisa kalau dia kapsulnya 2 itu bisa bertahan dari 3 tahun namanya. Atau yang 3 tahun itu bisa 5 tahun dia. Nah, gitu. Biasa seperti itu. Dia akan bertahan paling lama itu 5 tahun. Kalau 10 tahun biasanya kita pakai IUD.
Nah, seperti itu. Oke, bisa diterima? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik Bu, maaf Bu, seperti saya dari ingin bertanya, apakah ada syarat tertentu ibu yang bisa memakai KB implan? Oke, baik. Nah, untuk syaratnya ya, ini sebenarnya adalah kontraindikasi boleh atau tidak bolehnya untuk penggunaan KB implan ya. Tentu adalah sama dengan kalau misalnya itu ibu yang memakai dengan pil dan suntik karena sifatnya hormonal. Jadi kalau seandainya ibu memiliki seperti CA payudara, CA serviks ya, seperti itu kan tidak dibolehkan untuk menggunakan yang hormonal ya. Nah, yang untuk hormonal baik itu implan mau pil atau suntik itu bukan efektif juga dia digunakan untuk pencegahan dari HIV/AIDS. Nah, gitu. Jadi tidak disarankan juga misalnya bahwa orang HIV/AIDS dia gitu kan, dia tidak bisa menggunakan yang hormonal. Karena tidak mencegah sama sekali dari HIV/AIDS. Gitu, ya. Yang menyangkut dari hormonal itu dalam tubuh itu tidak bisa. Maka digunakan seperti dia kalau seperti misalnya kayak tubektomi bisa digunakan seperti itu, IUD bisa digunakan. Ya. Oke, cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, oke kita flashback kembali ya. IUD ini kita flashback implan ya kan, dia berbentuk seperti korek api yang elastik yang di dalamnya ada progesteron. Di mana implan ini bertahan selama 3 tahun ya, bertahan 3 tahun dan implan ini ya dilakukan pembedahan atau operasi kecil di lengan sebelah kiri bawah kulit bagian dalam ya. Nah, itu. Mungkin sekian dulu ya. Kita masuk ke dalam bagian labornya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Baiklah, sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan implan ya. Sebelum itu, mari kita persiapan terlebih dahulu, yaitu persiapan alat di mana ada pantom tangan atau lengan, lalu ada namanya Norplan kits ya. Norplan kits yang berisikan ada mesh ya, ada pinset, lalu ada gunting atau klem ya, ada klem, lalu ada trokar ya. Ini satu lagi adalah untuk pencabutan. Oke, baik. Di sini ada sarung tangan steril, ada bengkok ya, ada betadine, ada kapas injeksi. Langkah pertama, kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah kita memasang sarung tangan, kita persiapkan terlebih dahulu adalah lidokain ya, lidokain yang akan kita gunakan untuk membius dari tempat untuk implan kita. Oke, kita pasang duct bolongnya ya, tempat area yang akan kita lakukan pemasangan implan. Lalu kita ambil ya anestesinya, lidokainnya, itu kita lakukan penyuntikan ya. Penyuntikan itu sesuai dengan berapa buah dari implan yang kita pasang, atau 2 atau 3. Berarti kalau misalnya 2 kita bagi dengan cairan yang ada di lidokain ya. Kita ambil kapasnya ya. Oke, mohon Ibu sakit sedikit ya Ibu ya. Nah, kita lakukan penyuntikan di bawah kulit. Oke. Nah, caranya adalah kita masukkan terlebih dahulu di bawah kulit ya, sampai jarum ini sampai dengan garis yang kita mau ya. Nah, baru seperti itu, belum kita push. Kita push ya. Kita push ini cairannya ketika kita mengeluarkannya, tetapi jangan sampai keluar. Seperti itu. Jadi, ketika kita mempush ini,
ngalir dia seperti itu, ya. Nah, jalan terus ngalir, stop. Jangan sampai kita keluar, ya. Baru kita akan bergeser ke arah garis yang lainnya. Nah, kita lihat garisnya lagi ke arah sini, ya, seperti V. Oke. Nah, jangan di-push bagian ininya, nanti keluar cairannya. Nah, untuk mengeluarkannya baru kita push yang di sini. Oke, nah seperti itu. Ya, lalu kita dab. Nah, setelah kita dab, kita tunggu terlebih dahulu, ya. Kita tanyakan ke pasiennya, apakah Ibu, kita cubit sedikit. Ibu apakah merasakan sakit? Tidak. Sakit, Bu? Tidak, sampai merasakan kekebalan, tidak terasa lagi. Oke. Selanjutnya, kita ambil mesh, pisau bedahnya. Ya, kita pisau bedahnya, kita ambil, ya, kasih larutan betadinnya. Oke, kita mesh sedikit tetapi dalam, ya, tidak terlalu dalam, hanya sedikit saja, ya. Oke, baik, dengan cara pemegangan seperti ini, ya. Kita akan menentukan berapa kedalaman dengan jari ini. Makanya di apa itu ada seni, ya, seninya. Nah, maka kita harus sedikit lurus di sini. Maka ada seperti ini. Oke. Nah, lanjut kita dab. Setelah itu kita dab, kita ambil trokar. Trokar ini, ya, trokar ini dia ada pendorongnya, ya, pendorongnya. Nah, selanjutnya harus ada seperti ini. Ada di dalam trokar ini ada pembatasnya, yang sebatas manakah kedalaman yang di atasnya, yang ini seberapa panjangkah yang akan dimasukkan di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah sama, ya, di bawah kulit, ya. Kita taruhkan, kita masukkan, ya. Oke, di bawah kulit sampai batas yang telah ditentukan. Oke, setelah batas yang ditentukan. Nah, selanjutnya ini pendorong kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan implannya, ya. Kita masukkan. Boleh menggunakan pinset, ya. Nah, kita masukkan, kita dorong dulu sampai akhir, sampai batasnya sampai mana. Oke. Nah, yang ini kita diam saja, yang dorong hanya ini. Ya, ini diam, yang ini yang kita dorong. Maka ini diam, dia tadi sudah kita dorong dia sampai batas yang di ujung tadi. Maka yang ini kita diamkan, yang ini kita dorong. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jangan sampai dia keluar juga semuanya, karena kita akan mendorongkan ke tempat yang berbeda lagi. Nah, seperti itu. Masuk, ya kan? Sampai batas ini. Nah, batasnya. Keluarkan trokarnya lagi, baru diambil, masukkan lagi. Nah, seperti itu. Kalau ada 3, ada 3. Oke? Nah, setelah ini selesai, ya. Setelah selesai, baru kita dab kembali. Ya, kita dab lagi, barulah kita pakai pasang betadin, ya, baru kita perban. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga saudara semua dapat memahami dan menerapkannya secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.